Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah Akuntansi Sektor Publik bersama saya Hirawara Esti. Kali ini di bagian ketiga kita akan mengetahui bagaimana dilematika full adoption pada akrualisasi sektor publik. Seperti yang kita ketahui bahwa basis akrual dan basis kas itu menjadi dilematika tersendiri di sektor publik. Ada yang mengatakan pro, ada yang mengatakan kontra. Oke, jadi akuntansi berbasis akrual. Konsepnya itu seperti apa? Ada dua konsep pengakuan, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Untuk pengakuan pendapatannya, ini misalnya muncul akun piutang tak tertagih nih ya, yaitu penghasilan yang udah diakui tapi kasnya belum diterima. Masih ingat kan ya, akuntansi keuangan. Atau pengakuan biaya, di mana adanya contohnya utang usaha yang jatuh tempo. Nah, jadi dari dua konsep pengakuan ini, pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya, itu yang menjadi basis dari akrual itu sendiri. Jadi mengakui dua poin, yaitu pendapatan dan biaya. Lalu penerapannya seperti apa? Nah, kita mulai dari bagian kas nih ya. Kalau di bagian kas, penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas. Ya udah, itu adalah perubahan kasnya. Tapi kalau di basis akrual kita nggak bisa kayak gitu. Penerimaan kasnya diganti menjadi pendapatan atau income. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi pengeluaran itu adalah biaya-biaya. Nggak mesti hanya pengeluaran kas, tapi lebih rumit lagi. Nah, sehingga menghasilkan laba atau rugi, atau surplus atau defisit. Nah, kemudian untuk pendapatannya seperti apa? Income di sini dihitung dari penerimaan kas selama satu periode akuntansi dikurangi saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang. Kemudian untuk biayanya, kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi dikurangi saldo awal utang ditambah saldo akhir utang. Jadi penerapannya sama seperti yang ada di sektor bisnis untuk konsep dari akrual itu sendiri. Mirip ya, masih ingat kan mata kuliah akuntansi keuangan? Coba diingat-ingat lagi bagaimana konsepnya. Nah, untuk penerapan dari adopsi akuntansi akrual secara penuh ini, kita ketahui bahwa banyak sekali pro kontra. Implementasi dari konsep akrual ini masih gabungan. Jadi ini saya kutip dari penulis jurnal. Di sini dia mengatakan bahwa di Indonesia ini masih gabungan, masih belum sepenuhnya berbasis akrual, walaupun mengatakan bahwa sejak tahun 2015 kita sudah menerapkan full adoption, tapi ternyata di penerapannya kita masih menggunakan gabungan kas dan akrual atau cash toward accrual. Nah, transaksi penerimaan dan pengeluarannya itu dicatat dengan basis kas, tapi penyusunan rencananya dengan basis akrual. Nah, itu yang dimaksud dengan cash toward accrual. Jadi antara pencatatannya itu digabung basis kas dengan basis akrual. Saya rasa ini nggak apa-apa ya, daripada enggak sama sekali. Nah, bagaimana dilematika akrualisasi sektor publik ini? Banyak sekali dilematikanya ya, mulai dari sisi sistem akuntansi dan IT based system. Wah, ini sistem akuntansinya juga rame nih, banyak sekali hal yang harus diubah. Begitu juga dengan komitmen dari pimpinannya. Kadang ada pimpinan yang seperti di pemerintah daerah, mereka itu kan ada beberapa pimpinan yang nggak mau repot, atau udahlah yang di pemerintah daerah sana lo nggak apa-apa, di kabupaten ini lo masih pakai yang lama, biasanya seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang menjadi hambatan dalam menerapkan basis akrual itu sendiri. Jadi banyak pimpinan-pimpinan yang kurang komitmennya. Dan yang ketiga yaitu SDM, dan yang keempat juga resistensi terhadap perubahan. Jadi ini poin keempat ini yang menjadi banyak perbincangan, karena seharusnya teknik pencatatan atau pengakuan yang digunakan oleh sektor publik itu seharusnya mereka itu nggak resisten terhadap perubahan, tapi dengan menerapkan akrualisasi ini resisten terhadap perubahannya itu sangat tinggi. Tapi kembali lagi,
banyak negara-negara yang berhasil menggunakan New Public Management dengan konsep dasarnya yaitu akrualisasi. Jadi siapa tahu Indonesia juga cocok menggunakan akrualisasi ini. Bagaimana sih kelebihan dan kelemahan dari basis akrual dan basis kas? Ini dia beberapa kelebihan dan kelemahan. Ini saya ambil dari buku Halim halaman 222. Saya hanya mengambil 2 poin. Sebenarnya ada banyak sekali di bukunya, ada kurang lebih sekitar 10 sampai 20 perbedaan. Jadi silakan dibuka bukunya. Saya bahas beberapa poin di sini mulai dari kelebihannya. Jadi kalau metode basis akrual di sini digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Tapi kalau di standar akuntansi berbasis kas, metode basis kas ini digunakan untuk pencatatan pengakuan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jadi ada perbedaan di sini. Tapi kelemahannya, metode basis akrual ini digunakan untuk pencatatan aja. Sedangkan kalau metode kas ini basisnya tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia. Jadi kita nggak tahu ada berapa banyak kas yang kita miliki sekarang. Jadi memang ada banyak kelemahan dan banyak kelebihan. Tapi tentunya kita bisa menghitung ada berapa banyak kelebihan yang menguntungkan dan kelemahan yang mungkin tidak terlalu penting kayak gitu. Jadi ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang mengenai penerapannya. Dan tentunya kalau saya sendiri lebih melihat kepada negara yang sudah mencoba melaksanakan dan berhasil. Kalau mereka bisa berhasil menggunakan teknik itu, siapa tahu kita bisa juga berhasil menggunakan teknik tersebut. Dan tentunya dengan dukungan dari banyak sektor. Oke, saya rasa ini yang bisa saya ceritakan di sini. Nanti kita akan belajar lebih banyak mengenai akuntansi sektor publik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.